93,7% anak SMP sudah melakukan mukaddimah layaknya seorang suami dengan istrinya. 62,5% anak SMP sudah tidak perawan lagi. 21. Hari ini kita umat Islam kadang-kadang tutup mata, tak peduli dengan penderitaan saudara kita di berbagai belahan dunia. Kalaulah 1400 tahun yang silam kiamat itu sudah dekat kata Nabi, apalagi kita yang hidup hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi suratil anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya. Masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya. Masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita dapat bernafas. Masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita dapat minum. Dan ada satu nikmat yang begitu dan sungguh sangat istimewa, yaitu di saat Allah masih berkenan untuk mengokohkan iman dan istiqamah yang ada dalam lubuk hati sanubari kita. Sejenak mari kita mencoba untuk merenung, kita tanya diri kita, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman itu sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau iman sudah tak ada lagi? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati untuk mendengarkan seruan azan. Kalau iman dalam keadaan lemah, tak bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi kadang-kadang tengah malam ia masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa dia menjadi bangkai? Karena di waktu malam datang dia tak sanggup untuk tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kenapa dia menjadi bangkai? Karena di waktu malam datang dia tak mampu untuk witir walau hanya 1 rakaat saja. Kenapa dia menjadi bangkai? Ketika subuh datang dia tidak sanggup untuk berjamaah. Masalahnya di mana? Bukan karena jabatan yang kurang tinggi. Masalahnya di mana? Bukan karena gelar yang kurang panjang. Masalahnya di mana? Bukan karena harta yang kurang banyak, tapi masalah terbesarnya adalah karena iman kita dalam keadaan cacat. Iman kita dalam keadaan bermasalah.
Maka sebagaimana detik ini sampai detik ini Allah masih mengokohkan iman dan istiqomah kita, takkan berhenti kita bermunajat kepada Allah agar sekiranya iman dan istiqomah yang masih ada semakin Allah berkenan untuk mengekalkannya, dan Allah kokohkan iman itu ada dalam diri kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Di hari Jumat, di antara zikir yang sangat dianjurkan kita memperbanyaknya adalah zikir solawat kepada Rasulullah. Banyak harapan kita, tapi setidaknya satu di antaranya, semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat teruntuk diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan semua apa yang Allah Rasulnya perintahkan, dan kemudian mari kita jauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, sampaikan juga, bisikkan juga di telinga anak dan istri kita, agar mereka pun senantiasa bisa menjaga takwanya kepada Allah Ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk sebagai pembawa rahmat. Maka kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca dalam tafsir Mukhtasar, dijelaskan juga dalam tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Makna rahmah mengarah kepada tiga makna, mengarah kepada dua makna. Apa dianya makna rahmat di dalam surat Al-Anbiya ayat 107? Yang pertama, rahmat di situ maksudnya adalah hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Makna yang keduanya adalah ni'mah, nikmat. Allah mengutus Nabi untuk sekalian alam sebagai nikmat, sebagai petunjuk. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, di mana letak Nabi Muhammad itu nikmat? Di mana letak Nabi Muhammad itu adalah pembawa hidayah? Nabi itu adalah petunjuk. Kita buka lembaran-lembaran sejarah. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, di dalam kitab-kitab sirah kita baca apa yang berlaku. Aib, malu semalu-malunya kalau seorang ayah, seorang ibu ditakdirkan punya anak yang lahir adalah perempuan, malu. Karena saking malunya, maka seorang ayah tak akan segan-segan untuk membunuh dan mengubur bayinya itu hidup-hidup. Satu kesedihan yang panjang di dalam hatinya Umar bin Khattab, karena di masa jahiliyah dia pernah mengubur bayinya. Malu. Perempuan tak dihargai. Seorang laki-laki kalau ingin menikah dengan perempuan, mau dia 10, mau dia 20, tak ada batasannya. Ketika dia benci, tak suka lagi dengan istrinya, diceraikannya tanpa diberikan hak-haknya. Wanita tidak diberikan hak-hak warisan. Wanita diperjualbelikan, wanita begitu hina.
Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai rahmat, maknanya hidayah, apa yang berlaku? Perempuan yang dahulunya hina kemudian menjadi mulia. Datang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ya, siapa orang yang paling berhak untuk aku muliakan, aku hormati, aku hargai? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Baru Nabi sebut ayahmu. Wanita yang dahulunya hina kemudian menjadi mulia dengan hidayah, dengan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, 1000 kali sayang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika umat Islam jauh meninggalkan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang berlaku? 93,7% anak SMP sudah melakukan mukaddimah layaknya seorang suami dengan istrinya. 62,5% anak SMP sudah tidak perawan lagi. 21,3% anak SMA sudah menggugurkan kandungannya. Itu data dari mana? Komnaspa, Komite Nasional Perlindungan Anak, di tahun 2012. Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup bukan di tahun 2012, hari ini kita hidup di tahun 2024. Kira-kira bagaimanalah agaknya kondisinya? Wallahu a'lamu bissawab. Tapi setidaknya kita bisa menerka dan menduga. 2012 21,3% anak SMA sudah menggugurkan kandungannya. Data di 10 survei di 10 kota besar di Indonesia. Kalaulah sempat disurvei 10.000 anak SMA, 21,3%-nya menggugurkan kandungan, berarti lebih kurang 2.130 bayi yang dibunuh. Sejahil-jahilnya orang jahiliyah, sekejam-kejamnya Fir'aun. Orang katakan Fir'aun kejam, iya Fir'aun kejam, tapi sekejam-kejamnya Fir'aun ditengoknya dulu. Sudah lahir bayi, ini laki atau perempuan? Kalau laki dibunuh oleh Fir'aun. Sejahil-jahilnya orang jahiliyah, sudah lahir ditengoknya dulu, ini laki atau perempuan? Kalau perempuan malu, mereka kubur hidup-hidup. Hari ini belum lagi lahir, tak dipandang mana yang laki, tak ditengok mana yang perempuan, dibunuh ketika masih berada di alam rahim. Kenapa? Karena umat dijauhkan dari rahmat. Umat mulai jauh dari agama. Tak habis pikir rasanya ketika mau disahkan atau sudah disahkan terkait tentang peraturan penyediaan alat-alat kontrasepsi untuk anak-anak yang masih menginjak bangku sekolah. Wal-iyazubillah. Kita bandingkan lagi kondisi sebelum Nabi Muhammad diutus. Fanatik, golongan, sukuisme yang tinggi, peperangan terjadi setiap sebentar antar suku, dan bahkan hampir Mekah banjir dengan darah ketika diletakkannya, ketika terjadi renovasi Ka'bah, tentang siapa yang lebih berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat semula. Perkara-perkara kecil pun akan dibesar-besarkan. Pertumpahan darah, peperangan terjadi setiap sebentar. Dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku-suku yang tiap sebentar berperang, suku-suku yang tiap sebentar saling membenci, disatukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku Aus dan suku Khazraj
Orang Muhajirin dan orang Ansar disatukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang sebagai pembawa nikmat, pembawa hidayah. Sampai-sampai pun Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendak beriman kamu, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Yang dulu manusia terpecah belah, fanatik suku, fanatik terhadap golongan, hilang semua fanatik suku, hilang semua fanatik golongan, disatukan di bawah naungan kalimah la ilaha illallah. Sehingga Madinah yang kecil, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Madinah yang kecil sampai-sampai bisa menguasai Romawi, Madinah yang kecil sampai-sampai bisa menguasai Persia. 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam. Kenapa? Di saat itu umat Islam teguh dengan rahmat. Di saat itu umat Islam teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini apa yang berlaku? Hari ini apa yang terjadi? Untuk menolong saudara kita di Palestina yang sedikit saja kita umat Islam tidak mampu. Hari ini kita umat Islam kadang-kadang tutup mata, tak peduli dengan penderitaan saudara kita di berbagai belahan dunia. Itu kenapa? Karena kita mulai jauh dari rahmat Allah, kita mulai jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu perjudian, dulu minuman khamar begitu merajalela. Dengan kedatangan Nabi Muhammad ditinggalkan. Tapi hari ini ketika umat Islam meninggalkan rahmat, meninggalkan petunjuk Nabi, meninggalkan aturan Allah dan Rasulnya, yang kadang-kadang sangat mirisnya sekali, umat Islam pun tidak suka dengan aturan Islam. Yang mirisnya, yang sedihnya, umat Islam pun benci dengan aturan-aturan Islam. Dan pada akhirnya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena kita adalah umat akhir zaman, kata Nabi, baini wa yaumal qiyamati kahataini, antaraku dan antara kedatangan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi. Nabi isyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Maknanya apa? Kalaulah 1400 tahun yang silam kiamat itu sudah dekat, kata Nabi, apalagi kita yang hidup hari ini. Maka di saat kita sudah melihat fakta dan realita, ketika kita umat Islam jauh dari petunjuk agama, jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah kemudaratan demi kemudaratan, fitnah merajalela di mana-mana. Maka yang menjadi tugas besar kita hari ini dan tugas kita bersama, mari kita semua kembali benar-benar istiqamah, tunjuk kembali istiqamah tunjuk ajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan Al-Quran, kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita benar-benar akan selamat, tak hanya di dunia tapi sampai nanti di yaumil kiamah. Allah kumpulkan kita semua tanpa terkecuali dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah.